Confucius adalah nama Latin atau bisa dibilang versi pengucapan negara barat dari Kongfuzi atau Master Kong. Ia dilahirkan di negeri Lu, sebuah negeri di timur laut Cina pada masa itu. Ia hidup di era yang dikenal dengan Spring and Autumn Period atau periode musim semi dan gugur. Era ini bermula dan berakhir sekitar tahun 770 hingga 480 sebelum Masehi. Di masa ini, perubahan dan pertikaian politik cukup ramai terjadi. Semua wilayah saling berkompetisi ingin menjadi penguasa daratan Cina. Confucius tidak begitu suka dengan adanya perpecahan yang terdiri dari wilayah-wilayah kecil ini. Ia berpandangan, mestinya sebuah dinasti besar yang menaungi semuanya. Ia terinspirasi dari dinasti Zhou Barat, yang mana adalah masa politik yang cenderung stabil dan bersatu padu. Sejarawan Tiongkok kuno, Sima Qian, dalam karyanya yang monumental, Records of the Grand Historian, yakni sebuah catatan besar tentang Tiongkok kuno, mengklaim bahwa garis keturunan Confucius berasal dari keluarga kerajaan dinasti Shang. Terlepas dari benar atau tidaknya klaim ini, diketahui bahwa keluarga Confucius telah mengalami penurunan finansial yang cukup berdampak pada saat kelahirannya. Berjalannya waktu, kesulitan ekonomi keluarga ini semakin parah. Meninggalnya sang ayah ketika Confucius baru berusia 3 tahun, membuatnya mesti dibesarkan oleh sang ibu seorang diri. Confucius adalah seorang penuntut ilmu yang tekun dan tidak patah semangat. Ia menguasai The Six Arts, inti dari pendidikan Tiongkok, di sekolah rakyat biasa. Ia juga mendalami tradisi klasik. Setelah serangkaian jabatan pemerintahan tingkat kecil, di akhir masa mudanya, ia mulai mengajar di usia 30-an, menarik pengikut dengan ide-idenya tentang bagaimana pembelajaran, keadilan, budi pekerti, dan kebijaksanaan dapat menciptakan masyarakat dan politik yang stabil. Sekitar tahun 502 sebelum Masehi, ia memperoleh pekerjaan yang lebih stabil. Pertama, sebagai gubernur kota Zhongdu, dan kemudian menjadi Menteri Keamanan Negeri Lu. Namun, kenyataan pada dunia politik mengecewakannya. Seperti yang tercatat dalam karyanya, The Analect, atau Kitab Analekta, ia merasa muak ketika Istana Lu menerima penari-penari wanita sebagai hadiah dari negeri Qi yang membuat kepala menteri malah berpesta, mabuk-mabukan selama 3 hari. Melihat ini sebagai pemerintahan yang buruk, Confucius meninggalkan negeri Lu sesegera mungkin dan menghabiskan bertahun-tahun berkeliling, berharap menemukan penguasa yang akan menerapkan prinsip-prinsip etiknya. Pencariannya pun dirasa sia-sia, dan ia kembali ke Lu pada tahun 484 sebelum Masehi untuk menghabiskan tahun-tahun terakhirnya. Meskipun ia dihormati sebagai guru, ia merasa aspirasi politiknya telah gagal. Ia meninggal dengan keyakinan bahwa ia belum mencapai tujuannya, yakni untuk mengembalikan tatanan dinasti Zhou Barat. Sebuah konsep sentral dalam kitab Analekta dan salah satu virtue Confucianism adalah Ren, sebuah gagasan yang berakar pada teks-teks Tiongkok pendahulu. Konsep ini sering diterjemahkan sebagai kemanusiaan, kebajikan, atau rasa kemanusiaan, meskipun makna sebenarnya barangkali lebih luas dan lebih baik dipahami melalui karakter Tiongkok untuk Ren.
Karakter ini memiliki dua komponen grafis. Di sisi kiri, berdiri karakter untuk orang, dan di sisi kanan, karakter untuk dua. Menggabungkan ini, karakter yang dihasilkan dapat diartikan sebagai cara optimal untuk terhubung atau berhubungan dengan orang lain. Di dalam karyanya itu, ia menjelaskan bahwa Ren bukan sekedar sifat individu, ia sepenuhnya bersifat interpersonal. Orang yang memiliki Ren, yang ingin membangun dirinya sendiri, membantu orang lain untuk membangun diri mereka sendiri, yang menginginkan pencapaiannya sendiri. Mereka membantu orang lain untuk mencapai tujuannya. Selain konsep Ren, ada pula konsep Z, yakni pengetahuan. Tafsir dari konsep ini barangkali adalah bahwa jika seseorang ingin berhasil dalam hidupnya, ia mesti punya pendirian yang kokoh seperti gunung, dan juga pengetahuan yang dapat mengikuti sesuai kondisi yang ada seperti air.